فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Riyadhis Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul al-mi'ah wa salasata asyar. Boleh juga as-salisa asyar. 1113. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada suatu amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Tetap bukan kita yang mampu menghapus dosa, menghapus kesalahan. Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Tak ada yang mampu. Maka di sini kalimat dari Nabi jelas. Ma yamhullahu bihil khataya. Suatu amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi tetap yang menghapus Allah, tapi kita yang berusaha agar diridhoi dan diampuni. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan itu derajat menjadi naik. Dan pertanyaan ini sesuai dengan fitrah manusia. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya manusia itu majbulun, yaitu tercetak ala as-sa'yi fi jalbil masalih wa daf'il madar. Manusia memang terfitrahkan, tercetak untuk berusaha mendatangkan manfaat-manfaat, maslahat-maslahat, dan menjauh dari kemudaratan-kemudaratan dan menolak bahaya. Memang ini fitrah manusia. Hatta secara umum hewan-hewan pun akan seperti itu, menjauh dari yang merugikan dirinya dan berusaha mencari apa yang berguna untuk dirinya sesuai dengan fitrah. Maka di sini Nabi mengisyaratkan suatu amalan atau beberapa amalan yang akan mendatangkan kemaslahatan, sampai bahkan bukan sekedar memasukkan ke dalam surga, tapi meninggikan derajat. Jelas semakin tinggi derajat, semakin besar kenikmatan dan semakin tinggi kualitinya, sehingga kemaslahatan pun semakin sempurna. Dan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan. Kita tahu kesalahan itulah yang mendatangkan kesialan, mendatangkan berbagai musibah, mendatangkan azab, mendatangkan kemurkaan, dan seterusnya. Baik, makanya Nabi menawarkan amalan-amalan yang dengan itu sebab-sebab kerugian menjadi hilang. Yaitu Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, yang mana kesalahan itulah yang menimbulkan kecelakaan. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Baik, ini menunjukkan semangat sahabat untuk mencari ilmu demi keselamatan, demi kemaslahatan. Tidak seperti orang yang tidak peduli dengan agamanya. Banyak ajaran Nabi, banyak bimbingan Nabi, tetapi mereka yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau mendengarnya, tidak mau mengambil berat terhadapnya, malah hanya sibuk mencari dunia. Padahal kalau tidak dibimbing oleh Nabi, mereka akan lebih sering sengsara daripada berjaya kalau mencari dunia tanpa bimbingan Nabi, apalagi mencari akhirat. Nah, sahabat langsung gembira dengan mendengar itu. Al isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam situasi-situasi yang tidak disukai. Isbagh yaitu itmam, kata para pensyarah. Itmam wal ikmal, menyempurnakan wudu. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Sebagian mengatakan yaitu wudunya 3-3, kecuali bagian yang khusus yaitu kepala. Memang kepala itu cukup diusap 1 kali. Karena apa? Karena ini demi kemaslahatan sendiri. Terutama di masa makarih, situasi yang tidak disukai. Pada situasi apa orang tidak suka berwudu? Yaitu tatkala cuaca sangat dingin. Nah, kalau kepala diusap 3 kali, maka ini akan timbul balal, yaitu kepala jadi terlampau basah, dan itu akan mengganggu kesehatan, mengganggu otak dan seterusnya, kata sebagian ulama. Makanya ini hikmah yang besar, kepala tidak dicuci tetapi cukup diusap saja, itu pun 1 kali saja, demi kebaikan kita, demi keringanan diri kita. Baik, Allah tidak ingin mencelakakan kita, jadi itu ada hikmahnya. Jangan berpandai-pandai memilih 3 lah. Baik, sementara Allah dan Rasulnya tidak mengajari 3-3 untuk kepala. Baik.
Kalau yang lain-lain maka memang disunahkan untuk 3-3 dengan hikmah yang datang dari Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan tidak 3, jelas memang tidak sampai wajib 3 itu, tetapi yang penting sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Isbaghul wudu, yaitu bagian yang wajib terkena air memang harus kena air. Yaitu kalau kepala ya yang dicontohkan oleh Nabi dari mambatu sya'ar al-mutaqaddim, yaitu bagian depan tempat tumbuhnya rambut yang mu'tad, yang ma'ruf, yang ada, yaitu yang biasa. Kalau yang botak tak boleh kita ikut yang gaya orang botak, atau orang botak pun ikut gaya dia, tak. Tapi di bagian depan, yaitu di atas kening dia memang, sehinggalah sampai ke tengkuk. Nah, inilah yang dikatakan menyempurnakan wudhu, yaitu untuk kepala diusap dari bagian paling depan ke bagian yang paling belakang. Kemudian untuk wajah betul-betul dicuci semuanya, jangan ada yang terlewatkan. Berarti kalau punya janggut, kalau janggutnya tebal, maka permukaan janggut itulah wajah dia. Tapi kalau janggut, yaitu Indonesia bilang jenggot ya, itu nipis, nampak kulitnya di balik janggutnya itu, kulitnya harus dicuci juga. Maka janggutnya disela-selai agar air itu sampai ke kulit. Ini dikatakan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Demikian pula untuk tangan, betul-betul dicuci sampai ke siku. Jangan sampai karena tergesa-gesa tanpa kita sadari, siku kita tidak tercuci, nanti sholatnya tidak sah. Demikian pula tumit, dicuci tumitnya, jangan sampai terlewatkan sampai ke buku lali, yaitu mata kakinya, sehingga semuanya kena. Kalau tidak, maka dikhawatirkan akan masuk neraka, karena Nabi mengatakan asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar, sempurnakanlah wudu, kecelakaan bagi tumit-tumit disebabkan karena masuk neraka. Karena apa? Tumit tidak tercuci. Baik. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, demikian pula hadis dari Aisyah. Hadis juga datang dari hadis Abi Hurairah, cuma lafaz asbighul wudu'nya ini kalam Abu Hurairah. Tapi dalam 2 hadis yang lain ini memang kalam Nabi, asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Baik. Intinya apa yang dicontohkan Nabi, kerjakan itu. Walaupun dalam situasi yang susah, situasi yang tidak disukai. Menunjukkan dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya. Maka yang seperti ini layak untuk mendapatkan 2 keutamaan tadi. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju ke masjid. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang terhapuskan dan derajat yang ditinggikan, dan juga kebaikan yang ditulis dan ditetapkan. Karena setiap satu langkah itu menjadi sebab terhapusnya dosa, terangkatnya derajat, dan dicatatnya satu kebaikan. Nah, kalau langkahnya semakin banyak, maka kemaslahatan yang dijanjikan tadi juga akan semakin banyak. Demikian pula dosa yang terhapus juga semakin banyak, yaitu semakin banyak penghapusan dosa. Maka ini kemaslahatan yang besar, terutamanya untuk orang yang berangkatnya agak jauh dari masjid, walaupun mungkin cuacanya dingin, walaupun mungkin panas, mungkin terkadang, dan berbagai gangguan, tapi dia berusaha untuk tetap berangkat, kecuali yang ada udzur. Jelas Allah tidak menginginkan hambanya itu celaka, namanya udzur, dimaafkan untuk tidak sholat di masjid. Kemudian, dan ini juga menunjukkan dia memang cinta pada Allah, rajin pergi ke rumah Allah, menyelisihi hawa nafsunya. Maka yang seperti ini adalah tanda keimanan. Wantidharus sholati ba'da sholat, menantikan sholat setelah sholat. Biasanya adalah apa? Antara duhur dengan asar, atau maghrib dengan isya. Duhur dengan asar, terutama yang di pondok-pondok ya, mereka sudah dares, kemudian boleh jadi baca Quran sendiri, atau murajaah, atau nulis-nulis di masjid sehingga waktu asar. Yang seperti ini memang terasa berat, tetapi bagi yang mampu dan mau, maka telah disediakan keutamaan yang banyak. Yang tidak mau, tapi milih pulang ke rumah, nanti asar baru datang lagi, ini pun tidak mengapa, akan memperbanyak langkah, sehingga banyak juga keutamaannya. Tidak masalah memilih ini atau memilih yang itu, semuanya adalah kebaikan yang besar. Fasiliti amal soleh itu banyak dari Allah Ta'ala. Demikian pula antara maghrib dengan isya.
Karena boleh jadi kalau orang pulang ke rumah nanti ada godaan ini, godaan itu, malah tidak jadi berangkat ke masjid untuk sholat isya. Maka yang memilih untuk menunggu sampai isya ini adalah apa? Untuk jaminan keselamatan, jaminan insya Allah dia akan ikut sholat isya. Makanya keutamaannya besar sekali. Tapi bagi yang ada keperluan di rumah, karena ini bukan pondok, yaitu ada tak ada daras setelah maghrib di masjid-masjid awam misalkan, atau di beberapa tempat yang lain, ya sudah, tidak masalah pulang dulu untuk makan barangkali, atau untuk keperluan ini itu, nanti melangkah lagi ke masjid, ini pun pahala banyak sekali setiap langkahnya, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, fadzalikumur riba, atau fadzalikumur riba, diulang untuk meneguhkan bahwasanya ini memang amalan yang sangat agung, yaitu riba, atau yaitu berjaga-jaga di sempadan, di perbatasan wilayah kaum muslimin. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, kenapa ini dikatakan riba? Karena dia mirip dengan riba, atau orang yang jihad berjaga di perbatasan menghadang orang kafir yang hendak masuk ke wilayah muslimin. Demikian pula 3 amalan tadi, dia menjaga hati dan jantung dia, menjaga jiwa dan pikiran dia, jangan sampai dimasuki oleh setan dan hawa nafsu. Jangan si setan sudah ada dalam jantung kita, ya, hawa nafsu pun ada, tapi menjaga jangan sampai mereka yang menguasai dan mendominasi, sehingga dilawan dengan cara itu. Hawa nafsu dan setan tidak suka kita wudhu, terutama dalam situasi susah, tapi tetap kita memilih wudhu. Maka ini menolak setan, menolak hawa nafsu. Kita jaga kebersihan jiwa dan jantung kita. Demikian pula banyaknya langkah ke masjid. Setan mana suka untuk kita ke masjid, setan malah lebih suka kita meninggalkan masjid. Hawa nafsu pun malas untuk ke masjid, tapi kita tetap ke masjid. Maka kita menjaga jantung dan jiwa kita agar tidak didominasi oleh hawa nafsu. Demikian pula menantikan sholat setelah sholat, ini ujiannya luar biasa berat. Ada godaan, begitu selesai salam, banyak orang yang lari, anak-anak lari untuk ke rumah atau untuk kemana, tak tahu ada urusan-urusan atau ada permainan. Ini memang ujian yang berat. Tapi bagi orang yang melawan itu dan dia memilih tetap di masjid demi daras, kalau yang ada daras, kalau atau mungkin baca Quran atau apa, maka Allah memberikan keutamaan yang besar melalui lisan Rasulnya, mendapatkan pahala riba. Atau padahal Nabi mengatakan apa? Riba tu yaumin fi sabilillah khairun min qiyami syahrin wa siyamih. Bahwasanya berjaga 1 hari di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada sholat sebulan dan puasa sebulan. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Dia adalah ribat juga. Dan jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang terbesar. Sebagaimana dalam hadis Fadhalah bin Ubaid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini intinya adalah memperbanyak langkah ke masjid yang dipilih oleh Imam Nawawi di sini. Ilahuna wallahu a'lam.